Di cerita sebelumnya, setelah Jiang Han lolos dari ledakan besar, mereka bertiga masuk dalam sebuah lubang yang dibuat oleh si budak besi. Dari percakapan Pangeran ke-9 dan pelayannya, diketahui jika sebelum mereka melarikan diri, si pelayan membuat sebuah tanda di tubuh milik Ouyang Yu. Tanda tersebut ternyata berfungsi sebagai pelacak yang dapat memberikan informasi posisi dari Ouyang Yu. Setelahnya, Jiang Han dan lainnya bertemu dengan monster Yuan pemakan mimpi atau Dream Level. Akibatnya, perjalanan mereka bertiga harus tertunda akibat monster tersebut. Akan tetapi, Jiang Han dapat terbangun dari mimpi indahnya. Dia dapat menyadari jika itu semua hanyalah sebuah mimpi yang diciptakan oleh monster kerang. Pada saat Jiang Han telah tersadar sepenuhnya, dirinya segera menyerang monster kerang hingga monster tersebut tewas. Sebuah mimpi permaisuri Daxia juga terlintas di penglihatan Jiang Han. Di sana, permaisuri Daxia terlihat bersama dengan kekasihnya yang bernama Jiang Yun. Dia juga adalah orang yang memiliki garis keturunan naga leluhur yang juga merupakan bagian dari keluarga Jiang atau leluhur keluarga Jiang. Oke, sebelumnya seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen agar admin tambah semangat lagi untuk kedepannya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mentraktir admin kopi, linknya sudah admin siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan ya, anggap konten ini sebagai konten hiburan yang mengisi waktu luang kalian. Tetap berpikir positif karena ini hanya sebuah hiburan semata. Dan semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Cerita kali ini dimulai saat setelah Jiang Han dan lainnya memasuki formasi terakhir. Terlihat Jiang Han dan dua wanitanya yang tergantung. Mereka berusaha mati-matian untuk tetap bertahan di tempat tersebut. Jiang Han menjelaskan, jika mereka dapat bertahan saat perubahan arai saat ini, maka mereka dapat masuk dan melihat makam Daxia. Di sisi lain, Luozi ternyata mengetahui pergerakan Jiang Han. Dia menganggap jika Jiang Han adalah seseorang yang sangat berbahaya dan dapat dikatakan sebagai orang yang akan menggagalkan rencana dari Luozi. Dia terlihat melakukan persiapan untuk mengatasi usaha dari Jiang Han. Yang dia lakukan ternyata adalah melemahkan arai formasinya. Dia mencoba mempercepat waktu ledakan yang kurang lebih masih tersisa 6 jam lagi. Akibatnya, kini tampak kristal yang membekukan Daxia berubah warna. Dari yang awalnya putih jernih, kini perlahan menjadi memerah. Di sisi lain, perubahan tersebut juga dirasakan hampir setiap orang yang masih bertahan hidup. Mulai dari budak besi, kelompok dari pavilion Qianlong, dan juga kelompok aliansi pedang darah. Semua orang merasakan perbedaan dan bahaya di waktu yang bersamaan. Tujuan semua orang saat ini adalah inti dari formasi. Kembali lagi pada Jiang Han yang terlihat sudah sampai di lokasi inti formasi. Sekarang tepat di hadapannya terdapat makam Daxia. Tiba-tiba, Jiang Han menyadari sesuatu yang terjadi sebelumnya. Dia sadar ketika arai formasi tersebut ditekan paksa oleh seseorang. Jika kristal yang membekukan Daxia berubah merah sepenuhnya, maka dunia formasi ini akan segera meledak dan semua orang akan dipastikan tewas karena jebakan dari arai formasi. Tanpa pikir panjang, Jiang Han segera bergegas dan berlari untuk mencoba menghentikan ledakan. Dia berlari menuju makam Daxia yang kini ada di depannya. Akan tetapi tiba-tiba sebuah serangan yang cepat menghentikan Jiang Han. Kemudian seseorang berkata, "Warisan permaisuri Daxia pasti akan menjadi milik Sekte Kaisar Laut," ujar Yi Tao, dan seseorang yang terlihat juga telah sampai di tempat tersebut.
Di sini, Jiang Han mencoba menjelaskan jika masalah terbesarnya bukanlah perebutan harta dari permaisuri Daxia. Akan tetapi, Ye Tao yang sudah mengetahui Jiang Han yang seperti Abu Nawas mengatakan kali ini Jiang Han tidak akan mempan menggunakan trik yang sama seperti saat pertemuan mereka sebelumnya. Mau itu permaisuri Daxia, Yusi, dan Mizu, tidak akan kubiarkan siapapun mendapatkannya, ujar dari Ye Tao yang kini mengeluarkan tekniknya yang berbentuk seperti naga air. Oh iya, Yusi atau Mizu ini adalah dua buah harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh permaisuri Daxia. Sembari menahan serangan tersebut, Jiang Han berkata, "Sekte Kaisar Laut kalian adalah sekte besar. Yang kau katakan barusan memanglah sangat penting. Akan tetapi, masalah yang terpenting saat ini adalah arai formasi ini. Aku tidak mau mendengarkan tipu muslihatmu. Trik yang sama tidak akan bisa mempengaruhiku untuk kedua kalinya," jawab Ye Tao. Dia kembali lagi menyerang Jiang Han dengan tekniknya. Ouyang Su yang melihat itu segera berlari ke arah Jiang Han. Dia sangat mengkhawatirkan Jiang Han yang saat ini sudah menjadi tuannya. Namun orang yang bersama Ye Tao segera menghentikannya. Dia menahan Ouyang Su yang berlari untuk membantu Jiang Han. Kondisinya saat ini benar-benar menghabiskan waktu dengan sia-sia. Warna kristal sudah terlihat memerah lebih dari setengahnya. Jiang Han yang melihat pertarungan Ouyang Su juga menilai jika lawannya juga berada di ranah Sain tahap ke-8. Akan tetapi, orang tersebut bukanlah lawan untuk Ouyang Yu dalam segi pertarungan jarak dekat. Hei, perhatikan lawanmu saat sedang bertarung. Aku akan mengirimmu ke neraka, ujar dari Ye Tao yang sudah berada di dekat Jiang Han. Apa kau belum juga menyadarinya? Tidak ada solusi untuk saat ini. Buka matamu dan lihat sendiri. Ada dua batu binatang penjaga kuburan yang berada di puncak ranah Sain. Cih, karena kau bersikeras mencari masalah. Jadi jangan salahkan aku dan nilai sendiri akibatnya, ujar Jiang Han yang kini beralih ke bentuk transformasi naga level 1. BTW, kenapa level 1? Karena kini Jiang Han sudah mendapatkan kebangkitan kedua dari garis keturunan naga miliknya, di mana bentuk tersebut admin sebut mode naga level kedua. Tepat seperti yang dikatakan Jiang Han, kini terlihat dua batu penjaga yang berbentuk burung ponik dan naga bergerak dan menyerang secara acak. Karena Jiang Han memancing dua monster tersebut sebelumnya, saat ini dialah target dari kedua monster penjaga makam permaisuri Daxia. Beberapa serangan dari monster penjaga yang berbentuk naga masih mampu Jiang Han hindari. Beberapa serangan dari Jiang Han juga terlihat tidak berdampak apapun kepada penjaga naga. Hei Ouyang Su, tolong kendalikan yang satu ini. Jangan biarkan dia menoleh. Yang berbentuk seekor naga memiliki serangan yang kuat, tetapi pergerakannya masih dapat dilihat oleh mataku. Oke, baik tuanku. Aku akan mencoba untuk mengendalikannya, jawab dari Ouyang Su. Di sisi lain, Ye Tao yang tidak dianggap alias dikucilkan oleh Jiang Han tampak sedang diberi saran oleh seniornya. Kemudian Jiang Han yang tampak berlari dari dua serangan sekaligus, dengan sengaja Jiang Han terbang mengarah pada Ye Tao. Begitu juga dengan kedua serangan yang berada di belakang Jiang Han. Kini serangan-serangan tersebut dengan otomatis menuju ke tempat yang sama, yaitu ke tempat Ye Tao. Setelah serangan tersebut hampir mengenai Ye Tao, lalu senior dari Ye Tao memasang badang dan melindungi Ye Tao. Dikarenakan menurut perkiraannya, Ye Tao tidak akan mampu melarikan diri dari serangan tersebut. Dengan sebuah teknik yang juga dikeluarkan oleh senior yang bersama Ye Tao, dua serangan sebelumnya berhasil ditahan.
kekuatan yang begitu kuat. Apakah batu penjaga itu masih bisa mempertahankan kekuatan setelah 1000 tahun lamanya? Imbu senior dari Ye Tao yang saat ini sudah mulai merasakan kengerian kedua batu penjaga. Jiang Han yang berada di belakang mereka berkata, "Melihat dua hal yang sekarang berada di depanmu, apakah kau saat ini memahami situasinya? Aku tidak tertarik dengan harta Daxia yang menjadi tujuanmu. Aku bisa memberikan itu saat kau kehabisan energimu nanti. Masalah terbesarnya adalah ketika kristal yang ada di depanmu menjadi warna merah sepenuhnya. Formasi besar ini akan langsung menjadi neraka syurah bagi semua orang." "Hei, bocah, apa kau serius dengan yang kau katakan barusan?" tanya senior dari Ye Tao. Jiang Han menjawab, "Aku tidak ingin kau mempercayaiku sepenuhnya. Jadi, untuk lolos dari masalah ini, bisakah kita bekerja sama untuk saat ini?" Senior dari Ye Tao yang penasaran terus-menerus menanyakan kebenaran dari perkataan Jiang Han. Berbeda dengan Ye Tao yang masih menganggap jika Jiang Han akan memainkan sebuah trik lagi pada dirinya. Di sini, energi dikonsumsi lebih banyak dari biasanya. "Apa kau berencana menggunakan kami sebagai perisai?" "Fiuh, aku sudah kehabisan banyak waktu sekarang." Lalu dengan gerakan yang sangat cepat, Jiang Han berlari melewati Ye Tao. Sebelum dia melewatinya, sebuah gerakan cepat dari Jiang Han menyentuh bahu Ye Tao. "Baiklah, jika kau tidak ingin bekerja sama, tetaplah di sini dan jangan pernah bermain-main di aula utama," teriak Jiang Han pada Ye Tao. Pergerakan Jiang Han yang sangat cepat membuat Ye Tao terlambat merespon. Tiba-tiba seluruh tubuh Ye Tao terlihat mengeluarkan energi yang meluap-luap, seakan rasa lelahnya pada saat pertama tiba 3 hari yang lalu kemudian menghilang. Energinya juga terisi penuh kembali. "Apa yang ingin kau rencanakan dengan memberi semua ini padaku?" teriak dari Ye Tao. Jiang Han berlari menghindari serangan dari Phoenix dan naga. Dia menghentikan langkahnya sembari memandangi pedangnya. Dia menjawab perkataan Ye Tao, "Jika aku gagal, mungkin saja aku harus bergantung kepadamu. Aku tidak yakin bisa menang jika aku dan Ouyang Su menghadapi kedua monster penjaga itu. Maka dari itu, tolong urus sisanya untukku." Beberapa saat kemudian, terlihat Jiang Han dan Ouyang Su yang terhempas dengan keras karena tidak dapat menahan serangan milik kedua monster penjaga. Sementara itu, naga penjaga melesat dengan cepat untuk menyerang Jiang Han. Dengan serangan yang kini dipersiapkan oleh si naga di mulutnya, Jiang Han yang sudah kelelahan tidak dapat merespon dengan cepat dan tidak dapat mengantisipasi serangan tersebut. "Jiang Han, awas! Kau tidak boleh mati di sini!" teriak Ouyang Su mencoba memperingati Jiang Han. Kakakku sebenarnya sangat mencintainya." Dan di saat-saat krusial, senior dari Ye Tao menolong Jiang Han. Dia menghentikan serangan dari si naga penjaga. Melihat kesempatan itu, Jiang Han langsung memasuki mode naga level keduanya. Namun, dia hanya menggunakan sedikit kekuatan dari perubahan kedua miliknya. Hal itu dia lakukan untuk sekedar mengaktifkan bentuk kedua dari pedangnya. Dengan pedang yang membesar, sebuah serangan dilepaskan oleh Jiang Han. Serangan tersebut dapat menghasilkan sebuah angin tornado yang besar dan perlahan menuju naga penjaga. Yang terjadi selanjutnya, tubuh milik si naga terpotong menjadi beberapa bagian. Alhamdulillah, satu sudah beres dan tinggal satu penjaga lagi. Belum selesai Jiang Han mengatur nafas setelah pertarungan sebelumnya, kini giliran si Phoenix yang menyerang Jiang Han. Lagi-lagi dia terkejut dan baru menyadari
jika Phoenix sudah berada tepat di belakangnya, dengan mempersiapkan sebuah serangan yang tidak mungkin dapat dihindari oleh Jiang Han. Namun sesuatu menahan serangan Phoenix dan kembali Jiang Han terselamatkan. Ye Tao berteriak, "Jika kau tidak dapat melepaskan arai formasi ini dan malah melarikan diri, Sekte Kaisar Lautku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Ingat itu." Saat ini, Ye Tao dan seniornya sudah percaya sepenuhnya pada perkataan Jiang Han. Mereka yang awalnya musuh berubah menjadi pendukung Jiang Han. "Oke, slow aja lah saudaraku. Aku akan berusaha dengan keras. Jadi punten, aku mau izin untuk mengakhiri ini semua," ujar dari Jiang Han yang saat ini melesat ke arah kristal. Di sisi lain, kita diperlihatkan punggung dari Ouyang Yu yang bersinar. Tanda yang ada pada tubuh miliknya sepertinya aktif. Kemudian dari selah pilar-pilar besar yang berada di sana, Pangeran ke-9 dan pelayannya Diao menunjukkan diri. Yang mengurung semua orang. Inti dari arai formasi ini adalah permaisuri Daxia itu sendiri. Pertama-tama, hentikan arai formasi ini hingga berhenti sepenuhnya. "Ini adalah pertarungan dengan arai formasi," ujar Jiang Han yang saat ini berusaha untuk merusak formasi. Di sisi lain, Luo Ji juga merasakan sesuatu mengganggu arai formasi yang telah dia siapkan. "Apakah diriku telah memandang rendah orang-orang ini? Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh yang mulia Daxia." Tiba-tiba, batu yang berada di tengah tongkat Luo Ji pecah. Pertanda arai formasi berusaha dirusak oleh seseorang. Jangan biarkan mereka melepas benda itu. Jika tidak, apa gunanya tidur dari yang mulia selama ribuan tahun? Dari sini sedikit informasi kita dapatkan. Dengan Luo Ji yang mengatakan Daxia hanya tertidur, seolah-olah cerita legenda yang menyebar dengan kabar kematian Daxia sedikit demi sedikit terbantahkan. Saat ini, Luo Ji menciptakan arai lain tepat di bawah gunungnya yang bulat dan besar. Di tengah-tengah pertarungan yang masih berlangsung, tiba-tiba dua penjaga makam mengamuk. Serangan mereka menjadi sangat agresif dari sebelumnya. Di sisi lain, Ouyang Su meneriakkan nama Ouyang Yu. Terlihat Ouyang Yu dengan kondisi tubuh yang kini berlubang akibat terkena serangan. Ye Tao segera menyadari jika serangan tersebut ulah dari Pangeran ke-9. Dua buah jimat kemudian melesat dan menyerang Ye Tao. "Akhirnya selesai," ujar dari Jiang Han yang mana saat ini sudah berhasil menghentikan arai formasi. "Jiang Han, awas di belakangmu," teriak dari Ouyang Su memperingati. Dan benar saja, pada saat ini Diao sudah berada di belakang Jiang Han. Dia bersiap untuk menyerang Jiang Han. Sebuah serangan milik Diao menembus tubuh milik Jiang Han. "Hahaha, terima kasih telah menunjukkan jalannya kepadaku. Tanpa kau sadari, aku telah menanam sebuah tanda kutukan dan menyembunyikannya di tubuh Ouyang Yu. Apa sekarang kau menyesal setelah mengetahui semuanya? Apa kau menyesal telah membawa gadis itu bersamamu?" Entah bagaimana caranya dan ceritanya saat ini, Pangeran ke-9 terlihat memiliki kursi roda yang cukup canggih di zaman kultivator seperti saat ini. "Hahaha, orang bodoh sepertimu saat ini harus membayar atas semua tindakanmu yang sudah berani membunuh satu persatu keluargaku. Sekarang harta permaisuri Daxia adalah milikku." Diao juga ikut berkomentar. Wih. Ngomong-ngomong, salah satu dari kedua wanita itu sepertinya adalah pasanganmu. Sangat disayangkan, kau tidak akan dapat kesempatan untuk melihat mereka lagi. Hahaha. Kemudian Jiang Han melakukan sesuatu. Ia memegang tangan milik Diao yang menembus tubuhnya. Itu membuat Diao terkejut.
Jiang Han secara perlahan menambahkan kekuatan di dalam bentuk kedua mode naga miliknya. Apa-apaan kekuatannya ini? Tangan milikku tidak bisa aku tarik dari tubuhnya. Hei, bocah ingusan, kau hanya di ranah puncak Wuho. Apa kau ingin mempercepat kematianmu? Cari mati katamu? Tunggu sebentar saja, tahan dia sebentar. Aku akan mengeluarkan harta karunnya. Aku akan menyembuhkan kakiku dan akhirnya aku akan menjadi kaisar di kekaisaran Tianwu setelah ini. Pada saat itu, aku akan menghancurkan kota Piak Sue rata dengan tanah. Biarkan dia melihat rasa keputusasaan tepat di depan matanya. Aku akan membayar rasa tidak hormatmu kepadaku. Hei, gendut, jangan sampai kau mengeluarkan harta itu. Jika sampai itu terjadi, arai formasinya akan langsung runtuh. Namun Pangeran ke-9 sepertinya tidak mendengarkan peringatan dari Jiang Han. Pangeran Li Qiang berteriak, "Aku akan memberitahumu sedikit rahasia tentangku. Sebelum ketika aku menunggu momen langka ini, aku sudah melakukan banyak hal. Aku telah menanamkan banyak kutukan api pada hampir semua orang yang berada di sini. Dan pada saat kutukan api dilepaskan bersamaan, seluruh arai ini akan diselimuti kembang api yang indah. Jadi bagaimana menurutmu?" Wah, apa yang menjadi kesukaan tuan muda ini ternyata adalah menari di depan kematian rupanya. Wah, jangan banyak bertingkah lebih jauh. Pergilah kau ke neraka, ujar dari Diao. Tangannya terlihat mengeluarkan api dan itu sangat menyakitkan bagi Jiang Han. Kilatan petir kemudian mulai muncul di sekitar tubuh Jiang Han. Kemudian Jiang Han berkata, "Hei penyihir, apa kau lupa jika saat ini kau bertarung denganku dengan jarak sedekat ini? Bukankah ini kelemahan penyihir sepertimu?" Slash. Sebuah tebasan dari Jiang Han membuat tangan Diao terputus. Dasar darah naga sialan. Ini jelas-jelas bukan kekuatan yang bisa dimiliki oleh puncak Wuho sepertimu. Terlihat saat ini kondisi Jiang Han yang mulai melemah. Dia bergumam, "Bahkan dengan pukulan terakhirku, aku tidak bisa membunuhnya." Kekuatan fisik transformasi nagaku perlahan menghilang. Kali ini benar-benar akan berakhir. Apakah ini sudah akhir untukku? Diao yang kehilangan satu tangannya menjadi sangat marah sekarang. Sekali lagi, dia melesat dan akan menyerang Jiang Han dengan teknik penghabisan. Oke, selesai juga cerita kali ini. Karena di komiknya ada spoiler, maka admin ikutin aja komiknya ya. Di episode selanjutnya, Permaisuri Daxia akan terbangun sepenuhnya. Dia juga akan menjadi wanita Jiang Han yang sering melakukan kultivasi ganda bersama Jiang Han. Bagaimana keseruannya? Tetap tunggu video selanjutnya. See you.